do instigante. Jair da Rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisin dengan NIM 1703211000038. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan tentang komunitas garam. Hal ini dibuat atau video ini dibuat guna memenuhi nilai UAS matkul penyuluhan pertanian. Baik, di sini kenapa saya sendiri memilih komoditas garam? Karena pada notabene-nya garam tersebut diproduksi di daerah pesisir pantai. Nah, kebetulan saya sendiri berasal di daerah pesisir pantai, yang mana di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget. Yang mana komoditas garam sendiri pun merupakan komoditas unggulan utama di daerah Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget. Untuk pembahasan pertama, kita masuk ke tentang harga. Menurut rri.co.id hingga bulan Maret 2021, harga garam dari petani, harga jualnya berkisar di angka Rp350 per kilogram untuk KW2, sedangkan KW1 hanya sebesar Rp400 per kilogram. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya persaingan antara impor garam dan garam lokal yang dapat mengakibatkan harga garam lokal menurun, sehingga petani garam meminta untuk menekan impor dan meningkatkan harga garam guna menjamin keberlangsungan hidup para petani garam. Di Indonesia sendiri, potensi garamnya terletak di Pulau Madura, yang mana Pulau Madura sendiri memiliki lahan mencapai 15.000 hektar. Untuk tingkat persaingannya sendiri, ya di sini ada dua, yaitu tingkat persaingan antar pedagang, yang mana para pedagang di sini saling bersaing untuk mendapatkan garam hasil produksi dari petani. Untuk yang kedua, tingkat persaingan itu terletak pada impor garam. Impor garam sendiri di sini menyimpan potensi dapat menurunkan harga garam yang akan dijual oleh para petani. Kalau kita lihat di rumus penawaran, bahwasanya semakin banyak barang yang beredar, di situ harga akan semakin turun. Sedangkan semakin sedikit barang yang ditawarkan dan tingginya permintaan, di situ dapat mengakibatkan harga jual dari barang tersebut itu tinggi. Nah, dengan adanya impor garam di sini dapat mempengaruhi harga garam itu sendiri. Selanjutnya yaitu jumlah produksi garam. Berdasarkan data dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2017, Indonesia menghasilkan garam sebanyak 1.020.925 ton. Di Jawa Timur sendiri menyumbang produksi garam terbanyak di Indonesia, yakni dengan angka 372.728 ton. Sedangkan di Sumeneb menyumbang produksi garam sebesar 126.662 ton, yang merupakan produksi terbesar di Jawa Timur. Untuk teknik budidaya garam sendiri di Kecamatan Kalianget masih tergolong konvensional, di mana masih memanfaatkan alam sebagai pembantu atau alat produksi garam itu sendiri. Selanjutnya itu contoh pembuatan program penyuluhan. Yang pertama, dalam membuat program penyuluhan yang harus kita lakukan yaitu mengetahui permasalahan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan menentukan tujuan, cara mencapai tujuan, action atau mulainya penyuluhan. Dilanjutkan dengan melihat hasil serta melakukan evaluasi. Apabila kita terapkan kepada komunitas garam, untuk permasalahannya yaitu fluktuasi harga garam, di mana dengan adanya fluktuasi harga garam di sini dapat mempengaruhi pola pikir petani, yang mana petani itu menjadi enggan untuk memproduksi garam lagi, karena terkadang apabila harga murah, petani di sini lebih memilih untuk menimbun garam.
dengan harapan harga garam itu sendiri bisa naik. Nah, akan tetapi sangat disayangkan karena adanya fluktuasi harga garam di sini dan adanya dorongan untuk bertahan hidup di sini, alhasil garam tersebut harus dijual juga pada akhirnya meskipun harganya masih tergolong rendah. Untuk yang selanjutnya, baik, setelah kita menentukan permasalahan yang akan dianalisis atau dianalisa, setelah kita mendapatkan permasalahannya, tentunya tujuannya yaitu untuk dari permasalahan yang saya paparkan tadi, di sini tujuannya itu untuk mematok harga garam. Dengan kata lain, menentukan harga jual garam, karena pada dasarnya petani di sini tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga garam. Jadi ketika terjadinya transaksi, petani di sini hanya sebagai pihak penerima harga garam, sementara penentu harga garam itu sendiri mutlak dimiliki oleh para tengkulak. Selanjutnya yaitu cara mencapai tujuan. Adapun cara mencapai tujuan tersebut yaitu melakukan penyuluhan tentang HPP, yang mana HPP itu adalah harga pokok penjualan. Jadi di sini petani bisa menilai dan menghitung dari awal mereka produksi itu menghabiskan uang berapa, menghabiskan modal berapa, hingga nanti pada akhirnya hasil produksinya itu harus dijual berapa. Jadi di sini untuk selanjutnya itu action atau mulai penyuluhan. Nah, di situ ketika kegiatan penyuluhan tersebut yaitu yang kita lakukan adalah memberi pembelajaran ke petani garam mengenai HPP atau harga pokok penjualan. Setelah kita melakukan penyuluhan tersebut, kita dapat melihat hasilnya, apakah hal tersebut berjalan efektif atau tidak. Kalau seandainya memang berjalan efektif maupun tidak, kita juga perlu ke tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi guna mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.